kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di mana saja Anda berada saat ini, apa kabar? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya hari ini kita semuanya diberkati, amin. Saya percaya saudara semuanya dalam lindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang mengantar kami sampai pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami berada. Sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama dengan Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di Lukas pasal 5 pada ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Sudah di ayat 16 dikatakan, akan tetapi maksudnya Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, Tuhan Yesus adalah figur teladan dalam hal bekerja karena ia adalah pekerja keras. Benar? Amin saudara. Dia berkata di dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Saudara, saat diutus Bapa ke dalam dunia ini, Yesus sangat sibuk. Setiap harinya dia melakukan pekerjaan untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, mewartakan pembebasan bagi yang terbelenggu, dan membebaskan mereka yang terpenjarakan oleh kegelapan. Dan banyak lagi yang lainnya yang dia kerjakan. Dia bekerja dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.
Saudara, meski bekerja keras selama berada di bumi, bukan berarti Yesus tidak pernah beristirahat. Ia juga membutuhkan istirahat untuk tubuhnya supaya ia bisa berdoa kepada Bapaknya. Saudara, bacaan kita tadi menyatakan bahwa Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus adalah putra tunggal Allah, tetapi ia sering menyendiri ke tempat yang tersembunyi dan berdoa. Sangatlah perlu bagi kita untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara. Saudara, seringkali kita sulit untuk berkata tidak kepada teman sehingga kesempatan untuk melayani, bersekutu dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan menjadi terlewatkan, begitu ya. Dan terkadang pula kita terlalu menyibukkan diri dengan padatnya jadwal pelayanan sampai-sampai mungkin kita tidak punya waktu beristirahat. Ya. Saudara, padahal beristirahat itu juga penting demi menjaga kesehatan kita, baik itu secara spiritual maupun fisik. Seringkali hal beristirahat kita abaikan. Padahal istirahat adalah hal penting bagi kita agar tetap menjadi kuat dan tetap bugar. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan semua tugas yang diberikan Bapa kepadanya? Saudara, dia mempunyai 24 jam sama seperti kita semua. Tetapi rahasianya adalah pada ketaatannya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Tuhan Yesus bekerja dan juga beristirahat. Bukan hanya bekerja dan terus bekerja tanpa beristirahat. Saat istirahat, disinilah Tuhan Yesus bersekutu dengan Bapaknya. Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network, kita hanya perlu menyendiri dan berdoa sebelum kita memulai hari yang baru seperti pagi hari ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia selalu memulai segala sesuatu dengan datang kepada Bapa dan berdoa. Markus pasal 1 ayat 35. Di sana tertulis, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, adalah lebih baik bagi kita memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus terlebih dahulu. Saat ini banyak orang Kristen yang memulai hari barunya dengan tergesa-gesa tanpa berdoa. Karena mereka dikejar-kejar oleh target dan pekerjaannya sehingga Tuhan pun terabaikan, diabaikan, tidak diindahkan. Saudara, menyendiri bersama Tuhan dan Roh Kudus sebelum memulai segala sesuatu adalah bukti bahwa kita memiliki penyerahan diri penuh kepadanya. Dan untuk kebutuhan itu, tayangan Sahabat Galilea ini hadir setiap pagi. Ya. Sehingga ketika saudara membutuhkan saat teduh bersama Tuhan, saudara tinggal klik Sahabat Galilea. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita mulai setiap hari bersama Tuhan. Amin. Ya, kita memulai hari bersama Tuhan dan Tuhan akan selalu beserta dengan kita dan memberkati seluruh aktivitas pekerjaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang kami terima hari ini. Kami boleh ada di hari yang baru karena Tuhan yang adakan. Dan karena itu kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan berkat Tuhan mewarnai seluruh aktivitas kerja kami hari ini. Kami terlindungi sehingga kami tidak terserang oleh penyakit. Kami patahkan segala rancangan jahat, kuasa-kuasa setan, iblis dan perbuatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terhindar dari mara bahaya, kecelakaan dan penyakit sampar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada. Mereka yang setia pada tayangan sahabat Galilea, mereka yang aktif di live chat, yang bersama dengan hamba pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kenal setiap mereka. Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan beri sehat, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri berkat yang melimpah kepada mereka. Hari ini mereka dipromosikan oleh Tuhan dan ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk